Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Nadita, NIM 19231002. Di video kali ini kita akan membahas bidang garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Ada beberapa poin yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum. Yang kedua, pedoman administrasi kurikulum. Yang ketiga, pengertian kurikulum dalam arti sempit dan arti luas. Nah, yang keempat ada komponen kurikulum, yang kelima ada proses kurikulum. Nah, sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah hingga ke perguruan tinggi, administrasi kurikulum ini merupakan jantungnya atau hidup matinya sebuah pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak, keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa? Nah, bagaimana dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri pasar, tempat di mana lulusan dan anak tersebut untuk bisa diterima di dunia kerja justru sangat ditentukan oleh kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan dalam menjawab hasrat keinginan dunia industri. Itu masuk dalam perencanaan kurikulum. Nah, hingga saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang masih mempertanyakan mengapa setelah mereka tamat atau lulus dari kuliah masih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sebenarnya hal ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh akademik yang telah dilalui oleh peserta didik. Namun ada faktor lain yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, yaitu kurikulum yang ditawarkan dan kemudian diterima oleh peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah perguruan tinggi tersebut telah menjawab kebutuhan dan keinginan industri atau pasar di mana lulusan tersebut akan diterima nantinya dalam bekerja. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu semua, kita harus terlebih dahulu mengetahui administrasi kurikulum itu sebenarnya apa. Nah, administrasi kurikulum itu adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan bidang kurikulum di sekolah dalam rangka mencapai tujuan kurikuler dan berimplikasi pada tujuan pendidikan nasional. Nah, ada pun landasan hukum yang dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk administrasi pendidikan itu sendiri, yaitu Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ kita dapat mengetahui bahwa yang namanya administrasi kurikulum itu adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai rencana, mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang biasanya disebut dengan KBM. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang harus kita ingat di sini yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara. Intinya bukan berpatokan kepada isi saja, tetapi pada seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi, bagaimana lembaga pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi memiliki seperangkat rencana sedemikian rupa. Nah, berdasarkan pengertian, maka sangat mendukung pendidikan itu bisa dicapai karena segala sesuatunya telah didesain sedemikian rupa. Nah, selanjutnya pengertian administrasi kurikulum itu ada dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Nah, dalam arti sempit, kurikulum merupakan kumpulan dari materi atau bahan ajar yang telah disusun sedemikian baiknya oleh pihak tertentu dan dapat dijalankan pada lembaga pendidikan dan harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Nah, pada arti luas,
kurikulum merupakan suatu pengalaman belajar yang telah dilalui oleh peserta didik selama menempuh pendidikan dan berguna sebagai pembelajaran peserta didik dalam membentuk tertulis atau tidak, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, hal ini bertujuan agar terciptanya lulusan yang berkualitas dan mampu hidup dalam lingkungan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen. Nah, penjelasan tadi merupakan pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Tapi ketika kita tarik lagi, kalau administrasinya adalah pengaturan dan rencana, maka administrasi kurikulum itu ada 4 proses yang telah kita bahas, yaitu pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling atau yang biasa disebut dengan POAX. Nah, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Nah, ada beberapa komponen dari kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum itu sendiri. Yang kedua, tujuan dari kurikulum itu sebenarnya apa. Yang ketiga, isi dari kurikulum itu. Yang keempat, metode yang digunakan. Yang kelima, yaitu evaluasi. Nah, bayangkan jika yang 5 ini adalah masalah atau komponen yang telah didesain sedemikian rupa. Harusnya masalah-masalah pendidikan, tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang jelas. Nah, tapi kenyataannya setelah beberapa kali terjadinya pergantian atau perubahan kurikulum, namun masih menghadapi permasalahan yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah komponen-komponen yang terjadi, komponen-komponen yang 5 tadi itu ada diperbaiki atau hanya diabaikan begitu saja? Jika benar-benar telah diperbaiki, maka seharusnya pada proses KBM hal ini sudah menjadi sesuatu yang bersih diterima oleh peserta didik, sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran, proses kurikulum itu sendiri ada 4, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu POAX. Yang pertama, planning. Nah, perencanaan. Jika ingin mendapatkan lulusan terbaik sesuai dengan kriteria industri, tidak seharusnya kurikulum ini terus berganti. Namun yang seharusnya terjadi adalah perbaikan dan terus melakukan perbaikan sehingga mendapatkan hasil yang sempurna. Karena jika terus-terusan diganti, namun yang menjadi permasalahan di sini bukanlah kurikulumnya, melainkan kualitas pendidikan yang masih rendah. Apa gunanya mengganti kurikulum secara terus-terusan jika permasalahan yang dihadapi tetap sama? Nah, yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan jika antara susunan organisasi memiliki pemikiran yang sama. Nah, contohnya, suatu perguruan tinggi dipimpin oleh seorang rektor. Nah, secara bersama-sama antara rektor dengan wakil rektor dan para dosen melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Nah, kemudian sosialisasi tersebut diterima oleh mahasiswa dan disampaikan kepada orang tua. Nah, orang tua juga bisa menyampaikannya kepada masyarakat. Nah, sehingga menjadi suatu pemikiran yang sama. Nah, yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Nah, dalam kegiatan ini akan melakukan atau mengimplementasikan perencanaan kurikulum yang telah didesain sedemikian rupa dalam proses KBM di setiap sekolah. Nah, nantinya akan terlihat soft skill yang dimiliki oleh peserta didik, bahkan lulusannya yang sesuai dengan bidang garapannya. Hal ini akan mempermudah setiap lulusan diterima di dunia industri sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh industri tersebut.
Nah, yang terakhir ada controlling atau evaluasi. Mengapa evaluasi ini perlu dilakukan? Nah, hal ini berguna untuk melihat apakah tujuan dari perencanaan tadi telah terwujud atau tidak. Selain itu juga untuk melihat masalah-masalah apa yang muncul selama proses perencanaan hingga proses pelaksanaannya, sehingga kita dapat mengambil tindakan atau langkah apa yang seharusnya kita lakukan ke depannya agar dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, mungkin sekian saja pembahasan saya mengenai administrasi kurikulum. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.